Halo, kembali lagi ke pembelajaran geografi. Sekarang kita akan mempelajari konservasi perairan darat, das, dan laut. Dalam rangka memenuhi kebutuhannya, manusia melakukan aktivitas untuk menghasilkan barang dan jasa. Namun, aktivitas tersebut tentunya dapat memiliki dampak baik positif maupun negatif bagi kehidupan. Beberapa dampak negatif yang ditimbulkan oleh aktivitas manusia, baik perairan darat maupun perairan laut. Yang pertama, pencemaran air tanah. Yang kedua, pencemaran sungai yang disebabkan oleh sampah, limbah industri, dan pertanian. Yang ketiga, pencemaran laut yang disebabkan oleh minyak, sampah, dan logam berat, serta kerusakan terumbu karang. Yang keempat, kerusakan das atau daerah aliran sungai oleh longsor, erosi, serta hilangnya vegetasi. Untuk mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan, perlu adanya konservasi, baik pada perairan darat, laut, maupun daerah aliran sungai. Apa sih itu konservasi? Konservasi atau pelestarian adalah tindakan pemeliharaan dan perlindungan secara teratur untuk mencegah sesuatu dari kerusakan. Di sini akan kita bahas 3 konservasi, yaitu konservasi air tanah, konservasi das, dan konservasi air laut. Konservasi air tanah adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi air tanah agar senantiasa dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup, baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang. Konservasi air tanah mencakup perlindungan dan pelestarian air tanah, pengawetan air tanah dan penghematan air tanah, serta penentuan zona konservasi air tanah. Adapun tujuan konservasi air, yang pertama, menjamin ketersediaan air untuk generasi mendatang. Yang kedua, penghematan energi yang cukup besar untuk pemompalan air, pengiriman, dan fasilitas pengelolaan air limbah. Dan yang ketiga, konservasi habitat, yaitu penggunaan air di samping untuk manusia, juga untuk pelestarian habitat organisme lain di alam. Selanjutnya, jenis konservasi air tanah. Jenis konservasi air tanah ada 2, yaitu metode vegetasi dan metode teknologi. Metode vegetasi. Metode vegetasi itu menggunakan tanaman. Ada apa saja? Yang pertama, reboisasi dan penghijauan. Tujuan dari reboisasi dan penghijauan yaitu agar air tanah tersimpan di suatu kawasan yang hutannya atau tanamannya sangat banyak. Yang kedua, pembuatan hutan kota dan taman kota, baik di pinggir jalan maupun tempat-tempat lainnya. Yang ketiga, pembuatan jalur hijau dengan tanaman keras di tepi jalan. Selanjutnya, metode teknologi. Ada apa saja? Yang pertama, sumur atau saluran resapan dan biopori untuk meresapkan air ke dalam tanah. Yang kedua, rorak. Rorak adalah pembuatan parit buntu sejajar kontur yang bertujuan untuk menjebak dan meresapkan air ke dalam tanah. Yang ketiga, mulsa vertikal. Penggunaan mulsa atau sisa tanaman pada parit bartera untuk mengurangi laju air mengalir pada tanah, sehingga air bisa menyerap ke dalam tanah. Dan yang keempat, ada embung. Apa sih itu embung? Embung adalah bangunan yang berbentuk cekungan atau bendungan kecil, digunakan untuk menampung air hujan sebagai cadangan. Selanjutnya akan kita bahas konservasi das. Apa sih itu das? Das
atau daerah aliran sungai adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami. Yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan. Ini merupakan contoh gambar das yang terdiri dari anak-anak sungai dan sungai utama yang merupakan satu kesatuan yang kemudian mengalir ke danau atau ke laut secara alami. Kerusakan das dapat diakibatkan oleh banyak faktor, seperti penebangan hutan secara berlebihan, penutupan danau dan kantung-kantung air lainnya, berubahnya saluran drainase dan sungai, serta pembuangan limbah ke sungai. Upaya-upaya yang dilakukan dalam konservasi das, yang pertama, konservasi secara vegetatif, yaitu penghutanan kembali lahan hutan gundul, penutupan lahan terbuka dengan tanaman penutup, penghijauan pada lahan terbuka dan belerang curam dengan penanaman pohon-pohon, penanaman dengan cara melajur sesuai garis kontur. Yang kedua, konservasi secara mekanik, yaitu normalisasi sungai, pembuatan saluran air terasering di lereng curam, pembuatan selokan atau saluran air, dan membuat sumur resapan. Selanjutnya, konservasi laut. Konservasi laut adalah upaya melindungi, melestarikan, dan memanfaatkan sumber daya laut agar dapat berkesinambungan bagi habitatnya untuk generasi sekarang maupun generasi yang akan datang. Tujuan konservasi perairan laut. Yang pertama, melindungi dan mengelola ekosistem atau organisme laut untuk generasi sekarang dan generasi yang akan datang. Menjadikan sumber daya laut sebagai sumber kehidupan dan kesejahteraan. Menyelamatkan lokasi bersejarah, berbudaya, serta nilai estetika lautan. Sebagai tempat penelitian, pendidikan, dan pariwisata. Untuk itulah, pemerintah membentuk kawasan konservasi perairan, yang artinya adalah kawasan perairan yang dilindungi, dikelola dengan sistem zonasi untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungan yang berkelanjutan. Pemerintah telah menetapkan beberapa kawasan untuk konservasi perairan sebagai berikut. Yang pertama, ada Taman Nasional Laut. Contohnya, Taman Nasional Laut Bunaken yang ada di Sulawesi Utara. Ada juga Taman Nasional Wakatobi. Yang kedua adalah Taman Wisata Alam Laut. Contohnya Gili Air dan Gili Trawangan. Dan yang ketiga ada Suaka Marga Satwa Laut. Contohnya Kepulauan Aru Tenggara dan Waigeo. Dan itulah materi untuk hari ini. Terima kasih.